sambil kita memfokuskan diri, kita bersama-sama memujikan lagu ini. Tuhan, perkenalkan aku. Tuhan, perkenalkan aku, selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Katakan, Tuhan, ku pegang janji. Tuhan, ku pegang janji-Mu, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa
benar Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu kembali mengingatkan, firman-Mu kembali menuntun kami dalam jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang disejajarkan dengan keselamatan itu adalah perkenanan di hadapan Allah. Hari ini adalah hari perkenanan itu, dan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana hidup itu berkenan di hadapan Allah, bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan sarana ini Tuhan sudah berikan, Allah sudah berikan. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang berkenan di hadapan Allah. Karena manusia itu ada di dalam dosa, natur dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus mati di atas kayu salib, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau dalam konteks tadi di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 6 ayat 2 ini merupakan sebuah kutipan di mana Allah ketika berkenan kepada seorang, maka nilainya itu sejajar dengan bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Di situ dikatakan Allah mendengarkan mereka. Allah menyelamatkan mereka. Allah menolong mereka. Bapak Ibu Saudara, ternyata menjadi orang pribadi yang berkenan kepada Allah merupakan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang istimewa dalam perjalanan rohani seseorang. Pertumbuhan iman kita bukan hanya sekedar bertumbuh menjadi orang percaya saja, tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mulai membuat satu target dalam hidup. Bagaimana saya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Roma pasal 12 ayat yang kedua, tolong dibukakan Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada satu hal yang kita targetkan harusnya dalam hidup. Selain target-target kita dalam membangun karir, Bapak Ibu Saudara, pencapaian-pencapaian kita dalam membangun karir, usaha, bisnis, tapi bagaimana kita juga mulai menarget, bagaimana kita juga mulai membangun satu upaya pencapaian yang lebih tinggi dari hanya sekedar menjadi orang yang baik, punya moralitas yang baik, ini bagus, orang yang percaya dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana sampai kepada poin di mana kita ini berkenan di hadapan Allah.
Bapak Ibu Saudara, waktu kita renungkan ya satu cerita di dalam Perjanjian Lama, kisah tentang Nuh dalam Kejadian pasal 5. Bapak Ibu Saudara, saat itu keadaannya, Alkitab sampai mencatat manusia itu berontak dan kecenderungan hati mereka hanya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Setiap hari yang dipertontonkan adalah manusia yang makin lama makin jahat, Bapak Ibu Saudara. Makin lama makin menentang Allah. Ini yang terjadi di zaman Nuh hidup waktu itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, maka kualitas manusia makin lama makin turun, Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak lagi ada dalam persekutuan dengan Allah. Lalu manusia mulai menjauh dari Tuhan, hidup suka-suka mereka, dan hanya menghasilkan kejahatan demi kejahatan. Dan puncaknya adalah di mana mereka semua tidak lagi mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat itu ya, di dalam cerita itu, ada satu ungkapan yang luar biasa, di mana Tuhan menemukan pribadi yang namanya Nuh. Tolong dibuka dulu Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Membuahkan kejahatan semata-mata. Kita lanjut ke ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada satu kontras yang jelas, Bapak Ibu Saudara, pada saat semua orang melakukan hal yang jahat, tetapi ada satu pribadi yang menarik hati Tuhan, menjadi perhatian Tuhan. Ternyata masih ada ya keluarga namanya Nuh yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sezamannya. Bapak Ibu Saudara, saya coba merenungkan, tidak ada sukacita, bahagia, pencapaian yang lebih tinggi daripada bisa menarik hati Tuhan kepada kita. Hidup kita itu menjadi satu daya tarik dari surga. Di antara sekian banyak orang hari ini yang hidup dalam filsafat dunia, hidup dalam suasana sekuler, hidup di dalam tantangan zaman yang begitu jahat. Kita melihat banyak fenomena kejahatan hari ini, Bapak. Mulai dari kejahatan yang terjadi. Betapa jahatnya orang. Tidak ada belas kasihan kepada orang lain. Saling menjatuhkan dengan menginjak orang yang lebih lemah. Bahkan di antara orang percaya sendiri, kita saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan, kita saling menuding dan lain sebagainya. Di antara segala macam bentuk hal yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk memiliki daya tarik surga, daya tarik Allah. Dengan apa? Mencapai perkenanan itu, Bapak Ibu Saudara. Nanti saya mau lanjutin khotbah ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana perkenanan itu merupakan sesuatu yang istimewa sekali di hadapan Allah. Tentu saya mendorong setiap Bapak Ibu Saudara dan juga saya, hari demi hari kita, Bapak Ibu Saudara, hari demi hari kita mulai berpikir, kalau hari ini saya diberi kesempatan hidup, apa yang saya mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mulai berpikir demikian, kita mulai membangun pertumbuhan rohani kita ke arah demikian. Setiap firman yang kita dengar, apa yang mau saya terapkan dalam hidup, firman seperti ini.
Apa yang mau saya ubah lagi dalam hidup saya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan teman-teman sekerja, di hadapan rekan-rekan pelayanan, di hadapan keluarga besar, di hadapan semua. Lalu yang terpenting bagaimana di hadapan Allah. Bagaimana di hadapan Allah, di mana Allah itu tertarik dengan hidup kita. Tentu ada harga yang harus juga kita bayar untuk hal ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena daya tarik untuk menjauh dari Tuhan itu begitu kuat. Kita tumbuh dalam lingkungan, kita tumbuh dalam pergaulan, kita tumbuh dalam latar belakang yang berbeda. Kita sudah mungkin sesuatu yang banyak hal yang sudah melekat dalam hidup kita, yang sudah terlanjur ada dalam hidup kita. Tetapi ketika Kristus datang untuk membebaskan kita, Bapak Ibu Saudara, satu konsekuensi, dia tidak cuma, kematian Kristus tidak cuma menebus Bapak Ibu Saudara dari dosa, tidak cuma mengampuni dosa-dosa Bapak Ibu Saudara, tetapi ada satu hal yang menarik, bahwa kematian Kristus itu memperbaiki kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ini jadi penting. Korban Yesus di atas kayu salib itu menjadi pintu masuk pemulihan Allah. Bukan sekedar pemulihan jasmani, tetapi pemulihan secara rohani, di mana Bapak Ibu Saudara melalui karya Kristus di atas kayu salib, darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu memberikan satu jaminan, satu pintu masuk, satu berkat rohani yang besar, di mana kita diperbaiki Allah menjadi pribadi-pribadi yang punya kodrat ilahi. Ini nilainya jauh lebih tinggi dari sekedar beragama dan sekedar masuk surga, Bapak Ibu. Jauh lebih tinggi. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal kekekalan dan surga, itu satu jaminan yang pasti. Amin, Bapak Ibu. Tapi masalahnya adalah bagaimana tinggal di sana. Itu. Bagaimana ada dalam bersama Kristus di dalam kekekalan. Kalau Bapak Ibu Saudara, maka di dunia ini selama kita hidup, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani segala aktivitas, tapi dari sisi yang lain Allah juga ingin menggarap setiap umatnya, menguduskan setiap umatnya, membentuk setiap umatnya untuk jadi pribadi. Kristus menawarkan satu hidup yang baru kepada kita. Hidup yang baru itu bukan bicara soal pemulihan jasmani yang baru saja, tetapi juga bicara soal bagaimana hidup yang kekal itu sungguh-sungguh bisa dinikmati. Hidup yang baru yang Allah sudah rancangkan dari awal di dalam Taman Eden. Ketika Allah membentuk manusia, rupa dan gambarnya nampak, kemuliaannya tampak dalam kehidupan hari-hari. Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya sekedar jadi orang percaya. Kalau kita baca dalam Alkitab, ada satu proyeksi besar sebenarnya dalam kerajaan Allah, yaitu menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saya warga kerajaan surga. Saya sedang mendesain satu bahan khotbah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin 2 bulan itu khotbah. Nanti saya berbagi dengan beberapa orang teman, ya, tentang hidup kekal. Jadi saya belajar itu, Bapak Ibu Saudara, dan itu membuat saya bersemangat. Bersemangat itu begini, ada satu jaminan yang pasti bahwa setelah kematian itu Tuhan benar-benar mempersiapkan satu kehidupan yang jauh lebih baik dari ini. Nah, sayangnya banyak kita tidak pernah mendengar kebenaran yang mengajak kita untuk antusias ke sana gitu loh. Kenapa? Karena masih banyak orang Kristen yang melihat kematian sebagai sebuah misteri. Bapak Ibu Saudara, jujur ya, jujur, ternyata memang tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi maut. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu bukan jeritan sembarangan, itu jeritan seorang Yesus yang mengatakan bahwa betapa mengerikannya berhadapan dengan maut itu, Bapak Ibu. Belum lama saya dengar sebuah kesaksian
dari seorang hamba Tuhan yang mimpi dunia ini kiamat, Bapak Ibu. Dan dia berkata, betapa ngerinya hari itu. Dia ketakutan loh. Betapa ngerinya kalau itu terjadi. Karena masih banyak orang yang merasa ini sebagai sebuah misteri. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat supaya Bapak Ibu Saudara, supaya kita ini mantap melangkah dalam dunia ini, bahwa mantap melangkah dan mantap percaya kepada Yesus Kristus, bahwa di balik kehidupan sekarang ada hidup yang jauh lebih baik yang Tuhan siapkan, Tuhan janjikan buat kita. Amin. Dan kita sedang menuju ke sana. Kita sedang berjalan ke dalam kekekalan, dan perjalanan ini menjadi perjalanan yang indah, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melihat hari-hari hidup kita dengan proyeksi kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya ketika berjalan melewati lorong-lorong gelap dalam sukacita dan menikmati apa yang Allah sediakan dalam dunia ini, menjadi satu perjalanan yang indah menuju kerajaannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pemain musik. Ini kan lagu ini kita suka nyanyi, tapi belakangan ini saya waktu nyanyi lagu ini jadi sesuatu yang menginspirasi, menggairahkan saya. Coba dari D. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Kau sediakan sempurna. Lagi. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, yakinnya kau sediakan sempurna. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saya belajar mendalami Alkitab, yang saya merenungkan kebenaran-kebenaran yang saya ingin tulis itu, kebenaran itu mengubah satu paradigma saya tentu, tapi juga menumbuhkan rasa baru. Wah, ini rasa apa nih? Rasa baru. Itu apa? Rasa baru itu dalam kehidupan itu ketika melihat jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, kita tuh terdorong untuk ada belas kasihan. Saya ingin ajak kamu dalam kerajaan Bapakku. Aku pengen bawa kamu ke sana. Kita tahu kita berjalan bersama dan kita melihat orang-orang lain, kita punya beban loh. Muncul ya. Ini pengalaman yang belum pernah saya miliki. Saya bicara soal jiwa-jiwa, tetapi dengan hal ini mendorong saya ketika saya melihat orang baik di jalanan, udah kenal Tuhan, aduh, orang sebaik ini kalau bisa ada dalam kerajaan Allah. Saya melihat orang lain yang belum kenal Tuhan, mereka yang beribadah, mereka yang akan beribadah dengan sama Dia. Kita melihat orang di jalan-jalan itu, saya melihat seandainya mereka juga ada dalam kekekalan sama kita, ada satu dorongan untuk mengasihi jiwa-jiwa lain, untuk bagaimana saya bisa bersikap seperti Kristus, sehingga waktu mereka melihat ada Kristus, mereka ingin mengenal Kristus. Dan aku mau mengajak dalam kerajaan Bapakku. Ini tumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran itu menumbuhkan rasa. Coba lihat mereka, keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dia nggak kenal Tuhan. Ada orang-orang sederhana biasa dalam penderitaan yang mereka alami, hidup dalam kesulitan dan sebagainya.
ada dorongan. Tahukah bahwa hidup ini sementara dan ada hidup yang jauh lebih baik dari sekarang yang ada penderitaannya disediakan Bapakku di kekekalan. Aku pengen ajak mereka ke sana. Ini mendorong kita, Bapak Ibu. Maka bagaimana hidup kita benar-benar kita jadikan hidup yang berkualitas sehingga orang-orang itu memandang, wah, saya pun berdoa buat hari ini, Tuhan tolong saya. Saya ini banyak lemahnya, saya banyak kurangnya. Tapi saya mengakui Bapak Ibu Saudara, saya juga belum sehebat apa yang saya katakan, apa yang saya korbankan. Kadang saya merenungkan, kok saya bisa ngomong begitu ya, padahal dalam prakteknya saya pun berjuang untuk itu. Tapi inilah kebenaran Allah Bapak Ibu yang saya percayai, yang saya doakan buat jemaat semua. Dan saya pun rindu kita semua Little Flock Community ini berjalan bersama ke kekekalan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dan saya kita sama-sama ada di sana, masuk dalam kerajaan Bapa. Nah, kita mulai dari hidup yang berkenan ya. Kita mencari di antara sekian banyak orang Bapak Ibu Saudara yang hidup tidak dalam kebenaran, tetapi Allah melihat Bapak Ibu Saudara satu daya tarik seperti Nuh. Dia melihat dari ketinggian surga, lalu melihat ada satu keluarga di keluarga yang benar-benar hidupnya berbeda dengan yang lain, menjadi daya tarik Allah tersendiri. Bapak Ibu Saudara, orang seperti itu, kalau Bapak Ibu Saudara sampai pada posisi itu, mau mencapai hal itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang diberkenan Allah. Sekali lagi ya, tidak ada orang yang bisa mengalahkan bahkan kuasa gelap orang yang diperkenan Allah. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, pasti Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya bagaimana Bapak Ibu Saudara mencapai itu dan menarik itu. Wow. Ibaratnya begini Bapak Ibu Saudara, semua berkat ilahi itu tersedia bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mencari perkenanan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh terkurung hanya karena aduh kok saya latar belakangnya begini, keadaan saya begini. Oh Bapak Ibu Saudara, orang-orang sederhana itu, tapi kalau berkenan di hadapan Allah, nilainya jauh lebih tinggi Bapak Ibu Saudara. Iya, kita di bumi kita orang biasa, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam kekekalan orang-orang itu adalah orang-orang istimewanya Allah. Maka kita Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar ingin menjadi orang percaya biasa, tapi saya rindu. Dan saya berdoa Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita semua mulai membidik. Kita semua ini mulai punya fokus baru, target baru. Bagaimana hidupku setiap hari jadi tambah berkenan. Bapak Ibu Saudara yang mengerti ukuran hidup kita masing-masing. Tapi apapun itu, mari kita selesaikan, kita capai Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan itu ada di dalam perkenanannya kepada kita, biar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih hari berkenan di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin buat kebenaran. Mari kita bangun berdiri. Kita mau sambut saat kami perjamuan kudus. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau sendiri setiap waktu, ada semua insan di bumi. Kau yang menguji, Kau yang menguji. Aku sungguh merindukan menjadi
Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang tetap terikat Tuhan lepaskan. Kami yang lemah Tuhan pulihkan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati persekutuan yang indah lebih lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi kembali di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Bapa, berkati hidup mereka, berkati usaha, bisnis, pekerjaan, dagangan, studi mereka, bahkan keluarga demi keluarga. Setiap anak-anak mereka, berkati studi mereka, menjaga dan melindungi hidup mereka. Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang lemah secara fisik, mereka sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat cucu dari Pak Abom, biar Tuhan terus pulihkan keadaannya, Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan terus pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Juga buat Ohita Tuhan, dalam nama Yesus, memberkati anak ini Tuhan. Berikan juga Tuhan pemulihan, Tuhan sembuhkan, Tuhan menjamah dia. Tuhan, kami berdoa bagi yang lain yang juga sedang tidak sehat ya Tuhan. Hari ini kami percaya kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan, memulihkan keadaannya. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau disenangkan dan dimuliakan Bapa. Di akhir dari ibadah ini, kami membawa kehidupan kami semua di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menuntun, memimpin kehidupan setiap umat-Mu. Mereka yang dengan setia Tuhan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap persembahan, taburan mereka. Mereka mengembalikan apa yang ingin mereka berikan buat Tuhan, boleh menjadi benih yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami, gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun setiap kami menjadi lebih baik. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga, menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Sudah selesai.